Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita ambil dari kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Dr. Mustafa Adib Al-Bugho rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-22 yang berjudul Thoriqul Jannah, jalan menuju surga. Saya baca dulu hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurutmu apabila aku telah menjalankan sholat wajib atau sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, aku melaksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan aku tidak menambahkan sedikit pun atas hal itu, apakah aku bisa masuk surga? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yusallis shalawatil khams." Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan sholat wajib 5 waktu, wa yasumu ramadhana, dan puasa Ramadan, wa yukhrijuz zakata, mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kabairas sab'a, dan menjauhi dosa-dosa besar yang jumlahnya 7. Yang dimaksud dosa besar yang jumlahnya 7 itu adalah zina, minum minuman keras, sihir, menuduh orang baik-baik telah berzina, kemudian membunuh dengan sengaja, kemudian melakukan riba, dan yang terakhir adalah lari dari medan perang. Ya, ini
7 dosa besar. Ya. Jadi tidaklah ada seorang hamba yang melakukan sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, menjauhi dosa-dosa besar yang jumlahnya 7 tadi, kecuali akan dibukakan untuk hamba tadi pintu-pintu surga, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun. Nah, ini mirip dengan hadis yang kita baca tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama kita, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, dalam arti mudah itu memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya, memberikan kemudahan kepada umatnya. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ketika menjawab pertanyaan dari An-Nu'man radhiyallahu anhu, ini salah satu hal yang membuktikan bahwa Islam itu agama yang mudah, tidak mempersulit umatnya, ya, tidak mempersulit umatnya, tidak memberikan beban di luar batas kemampuan umatnya. Hal ini sangat jelas sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka kita dapati ketika ada orang tidak mendapati air ketika akan wudu, kemudian sudah berusaha mencari, maka diberikanlah jalan keluar, yaitu tayamum. Ketika ada orang yang safar, ya, perjalanan jauh di bulan Ramadan siang hari, nggak kuat puasa, nggak dipaksa untuk puasa, tapi diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Bagi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ada keringanan baginya untuk sholat sambil duduk, dan begitu seterusnya. Jadi syariat Islam itu memberikan kemudahan, artinya adalah selalu memberikan solusi kepada umatnya dalam kondisi-kondisi tertentu. La yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini syariat Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi An-Nu'man radhiyallahu anhu itu tidak menyebutkan zakat dan haji. Yang disebutkan hanya sholat dan puasa. Ya, hanya sholat dan puasa, tidak menyinggung zakat dan haji. Nah, pertanyaannya, kenapa kok An-Nu'man itu kok nggak menyinggung zakat dan haji? Apakah zakat dan haji itu tidak penting, tidak wajib? Tidak. Ya, zakat dan haji itu ya termasuk rukun Islam, wajib dilakukan. Zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang yang sudah memiliki harta pada batasan tertentu. Haji juga wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah mampu secara biaya dan fisik, ya, tenaga sudah mampu, biayanya juga sudah mampu, maka wajib melakukan haji. Nah, kenapa tidak disinggung oleh Nu'man dalam hadis ini? Maka di sini para ulama menjelaskan, ya, An-Nu'man tidak menyebutkan zakat dan haji, ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, zakat dan haji ketika Nu'man matur kepada Rasulullah itu belum diwajibkan kepada kaum muslimin. Ini kemungkinan yang pertama. Bahwa ketika Nu'man itu matur kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ibadah zakat dan haji itu belum disyariatkan, belum diwajibkan. Kemungkinan yang kedua, itu adalah bahwa Nu'man ini itu tidak dibebani untuk melakukan zakat dan haji. Ya. Karena dia tidak termasuk orang yang wajib zakat karena miskin, dan juga tidak wajib haji karena belum mampu. Nah, ini dua kemungkinan.
Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah zakat dan haji pada saat itu belum disyariatkan. Kemungkinan yang kedua adalah Nu'man tidak termasuk orang yang mendapatkan beban atau kewajiban membayar zakat dan melaksanakan haji. Makanya Nu'man nggak menyinggung ya dua ibadah ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita akan mendapati betapa semangatnya An-Nu'man radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Semangat mereka untuk masuk surga itu dibuktikan dengan perbuatan mereka. Ya. Dibuktikan dengan perbuatan mereka. Tidak hanya ngaku-ngaku rindu surga, tapi enggak berusaha untuk melakukan persiapan untuk masuk surga. Tapi Nu'man ini membuktikan bahwa dirinya itu benar-benar merindukan surga. Ya, sampai-sampai dia bertanya kepada Rasulullah. Karena terkadang ada orang yang ngaku-ngaku ingin masuk surga, ditanya ingin masuk surga, rindu surga, tapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan dia orang yang merindukan surga. Maka Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli zuhud dan ulama ahli fikih pada masanya, itu menyampaikan bahwa salah satu yang menghambat terkabulnya doa seseorang, ya, itu salah satunya adalah beliau menyampaikan gini, Qultum innal jannata haqqun. Kalian itu mengatakan bahwa surga itu hak, benar adanya. Falam ta'malu laha, tapi anehnya kalian itu enggak mau beramal, ya, enggak mau melakukan amalan yang bisa mengantarkan kalian ke dalam surga. Nah, ini termasuk salah satu perilaku yang menghambat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngaku-ngaku ingin masuk surga tapi kita tidak melakukan amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, itu mari kita buktikan. Mari kita lakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita merindukan surga, mari kita sama-sama melakukan amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, bahwa ketika kita itu ingin masuk ke dalam surga, itu harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Tidak sekedar kita ingin masuk surga, tidak sekedar kita merindukan surga, ya, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Mari kalau kita ingin masuk surga, merindukan surga, kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Nah, ini tadi ya. Jadi sekali lagi, zakat dan haji tidak disinggung oleh siapa? An-Nu'man. Itu ada tadi kemungkinannya ya, kedua ibadah ini pada saat itu belum disyariatkan, atau yang kedua, Nu'man itu termasuk orang yang tidak mendapat kewajiban untuk zakat dan haji. Atau kemungkinan yang ketiga, ada kemungkinan yang ketiga lagi, bahwa kedua ibadah ini itu masuk pada apa yang disampaikan Nu'man, bahwa Nu'man ini melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Artinya apa? Artinya kalau Nu'man mengatakan bahwa dia itu melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram, ini artinya Nu'man itu komitmen melakukan seluruh kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya zakat dan haji. Jadi sudah masuk dalam perkataan Nu'man, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku telah melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, ini beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang ke-22
tentang thoriqul jannah, jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga itu sudah jelas dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga itu banyak. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, ya tentunya kita lakukan yang kita mampu. Ya, yang kita mampu. Karena untuk melakukan semua perintah Allah itu juga tidak mudah, ya, tidak mudah. Maka kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mari kita lakukan sebagian, ya, amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.